Pada hakikatnya, ujian mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela menimpakan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak, hingga ia menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Ujian mereka sangat berat, melebihi ujian yang diberikan kepada manusia lainnya. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kemiskinan dan penyakit yang sangat berat selama berpuluh-puluh tahun, tapi ia tetap sabar. Setelah para nabi dan rasul, orang yang ujiannya sangat berat adalah para sholihin dan para ulama. Demikianlah secara berurutan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ujian yang ringan kepada orang-orang awam, termasuk kita di dalamnya. Yang pasti, ketika setelah seseorang mengikrarkan diri beriman, maka Allah akan menyiapkan ujian baginya. Dalam Al-Quran tertulis janji Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan, kami telah beriman, lantas tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta keimanannya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia menyegerakan hukuman di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menahan hukuman kesalahannya sampai disempurnakannya pada hari kiamat. Suatu ketika, seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang disangkanya pelacur. Dengan usil, lelaki itu menggoda si wanita sampai-sampai tangannya menyentuh tubuhnya. Atas perlakuan itu, si wanita pun marah. Lantaran terkejut, lelaki itu menoleh ke belakang hingga mukanya terbentur tembok dan ia pun terluka. Pasca kejadian, lelaki usil itu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Rasulullah SAW berkomentar, engkau seorang yang masih dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Setelah itu, Rasul mengucapkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Dalam riwayat At-Tirmidzi, hadis itu disempurnakan dengan lafaz, dan sesungguhnya Allah, jika dia mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Jika mereka ridho, maka Allah ridho kepadanya. Jika mereka benci, Allah membencinya. Kecintaan Allah kepada hambanya di dunia tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pemberian materi atau kenikmatan lainnya. Kecintaan Allah bisa berbentuk musibah. Musibah yang ditimpakan Allah kepada manusia dapat dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama, sebagai ujian dari Allah. Kedua, sebagai tadzkirah atau peringatan dari Allah kepada manusia atas dasar sifat rahmannya. Ketiga, sebagai azab bagi orang-orang fasik, munafik ataupun kafir. Kalau ia menemui kematian dalam musibah tersebut, maka ia mati dalam keadaan tidak diridhoi Allah. Dalam konteks hadis ini, musibah biasanya sesuatu yang menyakitkan, dapat dilihat sebagai ujian.